warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matil Islam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memanjangkan umur kita semua. Amin. Sehingga kita malam ini sudah memasuki malam pertama daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Allah limpahkan rahmatnya, Amin. Allah limpahkan ampunannya, Amin. dan Allah selamatkan semua kita dari siksa api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk puasa bulan suci Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memanggil kita agar kita melaksanakan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Yaitulah di samping kewajiban-kewajiban kita yang lain, seperti sholat 5 waktu. Namun di bulan puasa ini kita ditambah, yaitulah puasa selama sebulan di bulan Ramadan. Jadi yang kita ingat bahwa kita ibadah puasa ini karena mengikuti perintah karena mentaati perintah Allah. Itu yang harus betul-betul dipahami. Kemudian apapun ibadah, apakah ibadah sholat, apakah puasa, apakah haji, apakah zakat, apakah itu sedekah, apakah yang lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamal a'malu binniyat. Jadi
Jadi sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, ini pokok seluruh kegiatan ibadah kita. Kalian belajar, niatnya karena Allah. Saya mengajar, niatnya karena kalian ibadah, saya ibadah. Kita sholat karena kita puasa karena Allah, kita zakat karena Allah, kita haji karena semuanya ruhnya ibadah itu adalah ikhlas. Jadi ini saya ingatkan, jangan sampai salah niat. Maka nanti kita sahur, kita baca yang ringkas saja. Nawaitu sauma ghadin fardul lillahi ta'ala. Sengaja aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala. Jadi ini betul-betul camkan, karena seluruh ibadah itu tergantung niatnya. Niatnya salah, hasilnya sah. Jadi wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya itu karena ingin dapat dunia atau perempuan yang hendak ia nikahi, maka hanya itu yang dia dah. Jadi kita semua jangan lupa, apapun ibadah kita ikhlas. Ya. Jadi kita bukan karena malu sama teman, bukan karena kita takut sama mertua, ya kan? Atau bukan kita minta puji supaya dibilang kita orang taat, bukan. Tetapi semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, wabil khusus di malam pertama bulan suci Ramadan. Jadi kalau dimulai malam pertama itu, saya anggap selesai maghrib udah masuk kita. Jadi kita sekarang ini sudah masuk di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Jadi idza kana awwalul lailatin min Ramadan, jika datang malam pertama bulan suci Ramadan, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, kata Rasul,
may yuhibbuna, man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu, wa man zalladhi natlubuna fanatlubuh, wa man zalladhi yastaghfiruna fanaghfirulah. Jadi kata Rasulullah, Allah berfirman, barang siapa mencintai kami, kami di sini adalah Allah Subhanahu. Barang siapa mencintai aku, maka aku mencintainya. Barang siapa mencari Allah, maka aku mencarinya. Ini kata. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni akan dia. Enak kan? Tinggal apakah kita mau mencintai Allah? Mau. Kedua, apakah kita mau cari Kalau kita cari Allah, Allah cari kita. Begitu juga kalau kita minta ampun, Allah ampuni kita. Faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin bi'ayyaktubu lahumus hasanat wa la yaktubu anhumus sayyi'at wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahumul madiyah. Kemudian kata Rasulullah, Allah memerintahkan malaikat pencatat yang mulia, malaikat pencatat Raqib dan Atid, agar mencatat kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan tidak mencatat daripada kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Nah, ini keterangan Rasulullah. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan. Jadi awal malam daripada bulan suci Ramadan ini adalah siapa yang mencintai Allah, Allah mencintai dia. Siapa mencari Allah, Allah mencari dia. Siapa minta ampun kepada dia, Allah juga ampunin dia. Bi hurmati Ramadan. Karena memuliakan atau menghormati bulan suci Ramadan. Ini kemuliaan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat pencatat hanya mencatat kebaikan dan tidak mencatat kejelekan. Kemudian Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Maka beruntung kita semua umat Islam yang panjang umur dapat masuk di bulan suci Ramadan. Maka sebelumnya saya sudah sampaikan dari Rasulullah bahwa idza kana akhir lailatin min
jika akhir bulan suci Ramadan, ya malam akhir berarti udah habis bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, menangis langit dan bumi serta malaikat. Musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena musibah bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Wahai Rasulullah, musibah yang bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, zahab Ramadan, perginya bulan suci Ramadan. Fa inna da'awati mustajabah, karena seluruh doa permintaan di bulan suci Ramadan itu dikabulkan Allah. Nah, maka berbahagialah kita dapat masuk bulan suci. Nah, silakan mohon berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Was-sadaqati maqbulah, apabila kita bersedekah, maka di bulan suci Ramadan ini Allah terima. Kemudian wal hasanati mudha'afah, seluruh perbuatan baik di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala. Kemudian yang keempat, wal azabu mantuh, dan semua azab, siksaan ditolak sama Allah Subhanahu. Sekali lagi, berbahagialah kita dapat masuk panjang umur, masuk di bulan suci Ramadan. Nah, hadis yang ini akan saya sampaikan walaupun pernah saya sampaikan kepada kalian, karena ini siapa yang mau amalkan silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Jadi kalau kita merindukan surga, mana yang lebih enak? Surga merindukan kita, apa kita merindukan surga? Surga merindukan kita. Nah, enaknya surga yang merindukan kita. Siapa-siapa saja Rasulullah katakan talil Quran, siapa yang membaca Al-Quran. Jadi jangan lupa bulan puasa ini banyak-banyak baca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minan Quran, bacalah olehmu, kata Allah, apa yang gampang daripada Al-Quran. Mana yang gampang? Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Kulhu, Al-Ikhlas, kulhu. Yang gampang. Jangan kita nggak baca. Karena ini adalah satu di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Nah, jagalah perkataan kita, lidah kita, jangan berkata yang tidak baik. Jaga ini lidah, ya. Wabil khusus di bulan Ramadan.
Karena ini juga orang yang menjaga lidahnya ini adalah orang yang dirindukan surga. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Umpama kita ada kelebihan, ya, ada dengar yang lapar, apa salahnya kita bagi makanan kita, ya? Paham? Nah, ini termasuk orang yang dirindukan surga. Dan yang terakhir, orang yang keempat, kata Rasulullah, as-shaimina di syahri Ramadan, yaitulah orang puasa di bulan Ramadan. Nah, nasihat saya, ya, kita habis tarawih silakan pulang, ya, jaga waktu. Kalau kalian kerja besok, kalian mau tidur silakan, kalian mau tambah silakan, baru tidur, ya. Usahakan bangun sebelum sahur, atau ya sebelum subuh juga bisa, sebelum sahur, ya. Tentu kita jangan begadang. Nah, maka selesai kita pulang. Habis selesai tarawih kita pulang. Jadi bukan saya nggak mau, karena saya mengajak semuanya agar setelah kita ibadah kalian pulang istirahat, menyiapkan buat besok kalau kalian mau kerja lagi. Kalau begadang di sini, ya, tinggal mau baca Quran dulu, kulhu 3 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, tidur. Berarti kita sudah baca Al-Quran. 3 kulhu sama aja 30 juz timbangannya, kan enak, ya. Dan saya tidak menjanjikan bahwa setiap malam saya memberikan pelajaran, ya. Yang saya anjurkan kepada kalian 20 bab, 28 bab yang saya sudah sampaikan sama kalian itu dihafal dalilnya. Usahakan selama sebulan ini dalil Al-Qur'annya kalian hafal, ya. Nah, itu paham ini, ya. Jadi kalau bisa jangan lagi melantur sana sih, kita konsentrasi. Siapa tahu bulan Ramadan kita meninggal dalam keadaan ibadah, berbahagialah kita, ya. Nah, jadi pulang tarawih, kita pulang baca Quran sebentar, ya, tidur. Nah, ini untuk bangun lagi sebelum sahur lah, gitu, ya. Namun saya ingatkan bahwa tadi sudah sampaikan, jangan lupa niatnya jangan salah. Kemudian begitu mau buka, kalian ingat, ya, ini salah satu didikan Allah, mendidik kita agar kita dapat menahan hawa nafsu, ya. Bayangkan, makanan itu halal, tapi nggak boleh dimakan kecuali pada waktu berbuka. Nah, ini harus kita pahami, ya. Maksud saya, janganlah kita mentang-mentang puasa seharian jadi langsung ini kolak, ini semua ada di depan begitu buka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abdu, langsung dimakan semua, ya. Silakanlah berbuka,
belajarlah cara Rasulullah. Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak makan kalau nggak lapar. Udah itu kalau makan dia nggak kenyang. Nah, bagaimana kalian mengawasi ini? Habis kalian makan, begitu lemas, males, ngantuk, itu tandanya kelebihan makannya, ya, kelebihan. Jadi malam besoknya jangan begitu lagi, dikurangin, ya. Tapi kalau gagah, lancar, tangkas kita, nah itu sudah mulai kita memahami. Dan jangan lupa waktu berbuka bacalah doa. Apa doanya? Allahumma lakasum sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau lagi kalian makan dan minum itu mengikuti perintah Allah. Karena Allah perintah kulu wasrabu birizkin, makan dan minumlah daripada rezeki Jadi kita makan itu juga memenuhi perintah kita minum juga jadi semua makan minum itu ibadah. Nah, inilah diantara saya sampaikan bahwa bekal-bekal kita selama puasa. Nah, jadi habis tarawih semua kita pulang. Nah, tolong baca Quran paling enggak kulhu 3 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Nah, kalau mau tidur silakan tidur, ya. Namun kalau kalian mau ngamalkan lain, jangan sampai larut jangan sampai ngantuk-ngantuk, ya. Karena kita kalau bisa, kalau tidurnya cukup, bangun sahurnya itu segar, ya. Kemudian saya ingatkan kalau berbuka jangan berlebih-lebihan. Karena ada nanti poin yang akan kita capai adalah kita dapat menahan hawa nafsu, ya. Dapat siapa ini? Lihat ini adalah orang ahli surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Allah dan dapat menahan hawa nafsu dari keinginan, maka jannatul ma'wa, tempat kembali. Nah, ini kita selama sebulan ini diajarkan oleh Allah tata cara menahan hawa nafsu, ya. Nah, inilah malam ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal Allahumma al-fa'na bima 'allamtana. Ya Allah, limpahkan manfaat apa yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.